Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nirma Lawinda Rosadi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pelajaran menyimak bahasa Arab untuk level mubtadi, mutawasid, dan mutakodim. Langsung saja ke materi, yaitu yang pertama hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran istima atau menyimak ini adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai bahan simakan yang disampaikan secara langsung oleh guru atau melalui rekaman. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran istima. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab adalah agar siswa mampu mengenali bunyi ujaran, mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat, memperoleh informasi, menginterpretasi, menyimpulkan, merespon, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai isi dari bahan yang diperdengarkan. Tujuan-tujuan tersebut masih sangat global dan belum menunjukkan rincian yang harus digapai pada tiap level pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tujuan pembelajaran istima yang disampaikan para ahli, kemudian diklasifikasikan berdasarkan levelasi pembelajaran bahasa Arab. Yunus dan Abdul Rauf merinci tujuan pembelajaran istima ini untuk level pemula sebagai berikut, yaitu 1. Mengenal bunyi huruf Arab. Kedua, membedakan bunyi huruf berharakat pendek dan panjang. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang keempat, mengetahui hubungan antara bunyi dengan simbol tulisan, buku panduan pendidik. Lalu yang kelima, mengenal bunyi huruf yang bertasjid. Selanjutnya yaitu pembelajaran mubtadi atau pemula. Yang pertama, mengenal bunyi huruf Arab sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharakat pendek dan panjang. Lalu yang keempat, mengenal huruf yang bertasjid. Dan yang kelima, mengenal huruf yang berharakat tanwin. Lalu yang keenam, mengetahui hubungan antara bunyi ujaran dengan simbol tulisan. Perubahan makna karena perubahan bentuk kata muzakkar, muannas, bilangan, kata kerja dalam berbagai zamannya. Yang keempat, memahami makna kalimat sesuai dengan intonasinya. Yang kelima, memahami makna kata. Lalu pembelajaran mutawasid atau menengah. Yang pertama, memahami makna kata sesuai konteks yang tersurat. Yang kedua, memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, memahami secara tepat tanpa terpengaruh oleh kedekatan makna pada bahasa siswa. Yang terakhir, tujuan pembelajaran mutakodim atau lanjutan yaitu yang pertama, memahami makna ujaran sesuai dengan konteks budaya Arab. Yang kedua, memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai alur pembicaraan. Yang ketiga, menangkap makna global dari ujaran bahasa Arab tanpa menangkap gagasan utama dari paparan yang didengar. Dan yang terakhir, membedakan antara gagasan utama dengan gagasan pendukung. Penjelasan selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Menyingkat bacaan dengan cara menceritakan kembali dalam bentuk tulisan yang menggunakan bahasa murid sendiri dan menceritakan gambar yang dilihat atau pekerjaan sehari-hari, menceritakan perbuatan yang biasa dilakukan, latihan menulis bebas. Yaitu teknik pembelajaran di sini saya akan menjelaskan 4, yaitu yang pertama, istami summa rodid guru atau rekaman memberikan contoh pengucapan huruf dengan benar untuk diturukan oleh siswa. Ucapan yang diperdengarkan bisa berupa bunyi huruf hijaiyah, kata, frasa, kalimat, paragraf sederhana, dan lain-lain, yang tentunya disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Lalu teknik pembelajaran yang kedua yaitu ungzur wa istami summa radid, yang artinya mendengarkan dan menirukan bunyi huruf dan kata yang fokusnya hanya pada pelafalan bunyi yang didengarkan tanpa dikaitkan dengan makna. Contohnya seperti
Ini biasa dilakukan dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, pengenalan bunyi huruf hijaiyah dengan teknik dengarkan dan tirukan ini biasanya dilakukan secara konstekstual. Lalu teknik pembelajaran yang ketiga yaitu ungzur wa istami marodid wa matsil. Teknik ini bisa digunakan untuk memperdengarkan beberapa kata kerja yang disertai gerakan. Guru memperdengarkan suatu kata sambil melakukan gerakan siswa. Diminta untuk menirukan ucapan guru sambil memperagakan juga. Lalu yang keempat, istami summa matsil. Kalau siswa sudah mengenal beberapa kata kerja, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan sudah dikenalkan juga fi'il amar atau kalimat perintah ini, maka teknik bisa digunakan untuk melatih. Penjelasan terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Dalam melaksanakan evaluasi kemampuan menyimak, guru perlu mempersiapkan secara khusus alat ukur yang akan digunakan, menyiapkan bahan kebahasan tes kemampuan menyimak, dan mengidentifikasi tingkat tes kemampuan menyimak. Setelah melakukan hal-hal tersebut di atas, guru menelaah butir soal alat ukur menyimak untuk mengevaluasi ketepatan tes kemampuan menyimak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Taib, nahnu al-an sanata'alam anil istima. Jadi sekarang kita akan belajar tentang istima. Istima yaitu menyimak suatu bacaan dengan metode ungzur wa istami summa rodin. Perhatikan, lalu simak, dan tirukan oleh kalian atau ulangi. Nah, di sini terdapat huruf alif berharokat fathah, berharokat kasroh, dan berharokat dhamma. Lalu contoh dari alif berharokat fathah ini yaitu arnabun atau kelinci. Lalu alif berharokat kasrohnya ada ibrikun yaitu teko, dan alif berharokat domah atau u ini ada contohnya itu uzunun yaitu telinga. Selanjutnya pada huruf ba, bi, dan bu ada bakorotun yang berarti sapi. Lalu huruf bi-nya atau ba berharokat kasroh yaitu contoh bi'run atau sumur. Lalu ba berharokat domah disebut bu, contohnya itu burtukolun atau jeruk. Selanjutnya pada huruf ja, ji, ju atau ja berharokat fathah, ja berharokat kasroh, dan jim berharokat domah yaitu contohnya ada jarosun atau lonceng. Pada jim berharokat kasroh ada jidarun atau yang berarti tembok. Lalu yang terakhir yaitu ada jim berharokat domah yaitu jundiyun atau yang berarti tentara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.